حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله المالك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini kembali kita dapat melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan senantiasa Allah mudahkan untuk senantiasa menambahkan amal-amal kita untuk kelak menghadap beliau. Yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian bersalat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berbahagia ini, khatib ingin sedikit menyampaikan kepada kita semua tentang apa yang terjadi di Palestina dan apa iktibarnya untuk kita semua. Sesuai yang khatib baca tadi, ayat tadi akan saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadamu. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadaku lah kamu harus takut. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan kata-kata Israel dan Israel. Apa yang terjadi di Palestina sepatutnya tidaklah seharusnya kita memanggil bangsa Yahudi tersebut dengan Israel, karena kata Israel merupakan keturunan yang mulia seharusnya yang diambil atau merupakan turunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi ketika Yahudi mengklaim negara mereka bernama Israel, maka otomatis kita semua umat Islam memanggil mereka Israel. Maka perlu kita menghayati makna itu sebenarnya, supaya kita tahu dan supaya kita tidak kabur pandangan kita. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Yahudi tidak menampakkan kemuliaan. Maka
Kalau kita mengambil kacamata kita, kacamata iman, maka sebenarnya yang dimusuhi oleh masyarakat Palestina pada Palestina ialah mereka memperjuangkan kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhilah janjimu. Dulu bangsa tersebut juga senantiasa berjanji kepada Allah, dan jika mereka menepati janjinya, maka Allah akan beri kemenangan. Apa yang terjadi hari ini di antara perang mereka Yahudi dan Palestina, mereka kerap sekali melanggar perjanjian. Oleh karena itu, ini yang mengingatkan pada ayat yang lain, Allah mengingatkan tentang umat-umat Allah tersebut yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengambil iktibar untuk kita semua. Marilah kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bangsa Palestina, walaupun mereka tidak punya rumah, anak-anak mereka tidak dapat mengecam pendidikan layaknya yang kita alami saat ini. Mereka senantiasa takut kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah. Makanya hakikatnya sebenarnya, kalau masalah dunia tentu mereka menyedihkan. Tidak ada rumah sakit, rumah sekolah, semuanya dihancurkan. Tetapi yang menyedihkan untuk kita ialah kita kalah keimanan kita dengan bangsa Palestina. Kita belum diuji, tapi betapa takut dalam hati kita untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, summat tafazkum al-ijla min ba'di wa antum zalimun. Kemudian Bani Israel ini menjadikan anak sapi sebagai sembahan, setelah itu padahal kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bangsa ini, bangsa Yahudi ini senantiasa membunuh para nabi. Artinya senantiasa membunuh orang-orang yang benar. Makanya tak heran kita ketika melihat ada orang yang berpengaruh menyuarakan kebenaran, maka orang-orang tersebut akan dimusuhi oleh tokoh-tokoh negara yang otoritasnya ingin menghancurkan kebaikan. La tajidanna asyaddan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ayat ini merupakan surah Al-Maidah ayat 82. Maka sekali lagi Allah sudah nyatakan kepada kita bahwasanya kita yang beriman ini tetap akan dimusuhi, dan musuh paling besar kita itu ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi sudah jelas di antara kita, makanya kemarin di awal-awal kita dapat berita dari masyarakat Palestina, janganlah panggil masyarakat Yahudi itu dengan bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kita mengambil iktibar dari sini, ya masyaallah muslimin, hendaklah kita senantiasa menguatkan, menghadiri majlis ta'lim untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarilah, kita mungkin kalau dikatakan orang yang lemah imannya marah kita, tetapi sebenarnya kita belum diuji. Betapa beratnya ujian yang dialami oleh masyarakat Palestina, maka kita coba ambil iktibar dari sana. Ada seorang ibu punya anak 4 dan segala macamnya, paginya masih sehat bugar, jam 9 dan 8 dan beberapa menit kemudian sudah dipanggil oleh Allah SWT, kena bom oleh dari bangsa Israel. Betapa hancur hati kita. Bayangkan kalau kita yang menerima seperti itu, adakah kita mengatakan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu berat. Oleh karena itu, kita yang kondisinya seperti ini seharusnya jangan terlena. Jangan terlena dengan kehidupan dunia kita. Kenapa? Kalau kita teruskan kehidupan kita seperti ini, bayangkanlah yang akan terjadi berikutnya. Kita tidaklah akan lagi menikmati keindahan Islam itu.
kita tidak akan lagi menikmati nikmatnya Islam itu sendiri. Boleh kita mungkin bertanya kepada orang-orang tua kita yang masih hidup. Dulu orang masih paham dengan agama sehingga hidup dan masyarakat itu tentram. Tetapi hari ini banyak generasi, banyak orang mengaku beriman, tapi kalau dikatakan tak beriman dan marah, tapi tak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tak mau mendengarkan pengajian, apalagi dinasihati secara pribadi. Akhirnya apa yang kita alami saat ini? Hidup kita tak tenang, banyak penyakit masyarakat, apalagi jelas-jelas hari ini kita hanya membicarakan sedikit saja kesalahan, apalagi zina. Bahkan ada beberapa tokoh yang membela perbuatan zina. Apalagi hari ini kita merasakan betapa saat kita berusaha berkebun misalnya, adakah amanah itu kita suruh orang bekerja, kalau tak dipantau apa yang terjadi? Maka sadarilah kaum muslimin bahwasanya nikmat beragama di tengah masyarakat kita ini, kalau kita teruskan, kita lemah dalam belajar ilmu agama ini, maka kekacauan akan terus menghantui kita. Kekhawatiran akan terus menghantui kita, tidak aman, tidak amanah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Tugas menerapkan agama Islam ini bukan hanya tugas para imam masjid, bukan saja tugas dari para khalifah, guru mursyid, apalagi ustaz yang hanya berbicara saja. Oleh karena ini tugas kita bersama-sama. Kalau kita berhasil mendakwahkan Islam di dalam kehidupan kita, akan terasa oleh diri kita masing-masing, yaitu rasa aman, rasa tentram, rasa keadilan. Hari ini kita mungkin menghujat pemimpin kita dengan tidak adil dan segala macamnya, tapi berpikirlah kita, sudahkah kita memperlakukan saudara-saudara kita dengan adil, berlaku adil terhadap orang tua kita, berlaku adil terhadap anak istri kita? Perlu dipertanyakan. Kalau kita seperti ini terus saling menzalimi dan segala macam, tentu nikmat Islam itu akan jauh daripada kita. Oleh karena itu, pada Jumat khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kita semua, marilah bersemangat kembali dalam belajar agama dengan mengambil iktibar dari peristiwa yang terjadi di bangsa Palestina dan peperangan yang terjadi di sana. Mudah-mudahan banyak pelajaran tentunya diambil oleh secara sendiri-sendiri daripada yang harus disampaikan pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala ummati dhuhur wal ayyam wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati. Wa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala fi ayatin ukhra,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lis-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki
Assalamualaikum warahmatullahi Allah